Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalian, Islam menuntun kita dengan sangat santun, dengan sangat bijak dalam menyikapi hal tersebut. Terlepas apakah siapapun yang terpilih, baik untuk tingkat provinsi ataupun kabupaten, siapapun yang terpilih, itu tidak jadi persoalan disenangi atau tidak disenangi. Tapi Rasulullah menuntun kita supaya terhadap pemimpin yang sudah kita pilih itu, kita diwajibkan mentaati pemimpin tersebut. Asyhadu an la Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat maghrib serta pendengar radio di mana saja berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita awali tausiah kita dengan sama-sama menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diizinkan Allah untuk hadir di rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kita mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga salat yang baru saja kita laksanakan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diampuni dosa-dosa kita yang telah kita lakukan. Salawat beserta salam juga kita kirimkan ke haribaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan tuntunan beliaulah kita bisa mengenal Islam, mengenal Allah sebagai pencipta, dan kita bisa melaksanakan hablum minallah dan hablum minan nas dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang selalu dituntun, dibimbing oleh Allah kepada jalan kebenaran dalam berbagai hal. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih berbicara tentang berkaitan dengan kepemimpinan. Karena kita baru saja melewati satu pesta demokrasi pilkada untuk seluruh Indonesia, dan hingga sekarang kita sudah tahu siapa untuk masing-masing daerah yang terpilih sebagai pemimpin. Seperti yang sudah pernah kita sampaikan dalam tausiah-tausiah yang lalu, bahwa pada saat terjadinya pemilihan pemimpin itu hampir tidak sepi terjadinya perbedaan-perbedaan pandangan di kalangan masyarakat, terutama antara masyarakat yang menjatuhkan pilihan yang berbeda-beda. Ketika yang terpilih sebagai pemimpin memang orang yang diidolakan, orang yang diharap-harapkan, maka orang yang turut memilih tentu merasa senang dan bahagia. Sementara bagi orang yang tidak terpenuhi maksudnya,
tidak sesuai dengan harapannya, tentu akan merasa tidak puas sebagaimana yang dirasakan oleh kelompok pendukung calon yang terpilih. Itu biasa para jamaah sekalian dalam sebuah pesta demokrasi pemilihan, bukan sesuatu yang perlu disesali karena itu sangat alami, ya. Dan kita sudah lewati itu semua. Perbedaan-perbedaan tersebut tidak lagi menjadi halangan untuk kita bersatu kembali. Dalam hadis-hadis yang kajian yang lalu kita juga sudah membacakan bagaimana tuntunan Rasulullah dalam menyikapi seorang pemimpin. Baginda Rasulullah dalam sebuah hadis juga mengatakan bahwa seorang pemimpin itu kadang ada yang disenangi oleh rakyat dan kadang ada yang tidak disenangi, diridai ataupun tidak diridai, dan itu juga persoalan biasa. Tetapi para jamaah sekalian, Islam menuntun kita dengan sangat santun, dengan sangat bijak dalam menyikapi hal tersebut. Terlepas apakah siapapun yang terpilih, baik untuk tingkat provinsi ataupun kabupaten, siapapun yang terpilih, itu tidak jadi persoalan disenangi atau tidak disenangi. Tapi Rasulullah menuntun kita supaya terhadap pemimpin yang sudah kita pilih itu, kita diwajibkan mentaati pemimpin tersebut. Tidak boleh melakukan pengingkaran terhadap pemimpin, dan kecuali seperti yang sudah sangat sering kita ulang-ulang, apabila pemimpin itu melakukan sesuatu atau membuat aturan yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Bahkan dalam sebahagian hadis dikatakan walaupun pemimpin itu dia menzalimi dirinya, itu tidak ada hubungan dengan ketaatan kita kepada pemimpin tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu terkait dengan persoalan ini, malam ini coba kita melihat bagaimana tuntunan baginda Rasulullah dalam hal menciptakan kerukunan dan kedamaian antara pemimpin dengan rakyat, di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Islam mensyariatkan kepada warganya, kepada rakyat itu supaya berbaik sikap, ya, berbaik hati kepada pemimpin, dan pemimpin pun harus berbaik hati kepada rakyat. Salah satu bentuk berbaik hati, berbaik sangka kepada pemimpin, supaya atau Islam mensyariatkan orang yang dipimpin itu senantiasa mendoakan kepada pemimpin, dan pemimpin pun mendoakan kepada rakyat, supaya bisa tercipta suatu masyarakat yang baik, yang santun dan damai, dan bisa terhindar dari keretakan di dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, an Auf ibni Malik an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qol. Jadi hadis yang berasal dari Auf bin Malik yang menerima dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda bersabda, khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis ini mengatakan bahwa pemimpin kalian yang baik adalah orang-orang yang kalian cintai. Jadi pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang kalian cintai, dan pemimpin itu pun wa yuhibbunakum, pemimpin tersebut juga mencintai kalian. Jadi menciptakan kedamaian dalam komunikasi antara rakyat dan pemimpin.
Salah satu bentuknya adalah kalian mencintai pemimpin dan pemimpin pun mencintai kalian. Itulah pemimpin yang baik, kata baginda Rasulullah. Wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim. Dan pemimpin itu mendoakan kalian. Salluna diterjemahkan oleh para ulama adalah mendoakan. Jadi pemimpin yang baik itu pemimpin yang kita senangi mereka dan mereka menyenangi kita, dan pemimpin itu mendoakan kebaikan rakyatnya dan rakyatnya pun mendoakan kebaikan pemimpin. Wa syiraru a'immatikum, dan pemimpin yang jelek adalah alladzina tubghidunahum. Pemimpin yang jelek itu adalah mereka yang kamu benci. Ketika rakyat membenci, ini bukan sesuatu yang pemimpin yang jelek. Tubghidunahum wa yubghidunakum. Kalian membenci mereka dan mereka pun membenci kalian. Jadi saling benci. Jadi saling tidak mencintai ataupun saling membenci. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Engkau mengutuk pemimpin tersebut dan pemimpin pun mengutuk kamu. Ini gambaran yang diberikan oleh Rasulullah, yang mana yang disebut pemimpin yang baik dan yang mana yang disebut dengan pemimpin yang tidak baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahih beliau. Kemudian pada saat atau ketika pensyarah hadis itu di dalam kitab Nailul Autar diberikan penjelasan tentang hadis ini. Jadi ucapan baginda Rasulullah, qauluhu khiyaru a'immatikum, sebaik-baik pemimpin atau pemimpin yang baik itu dikatakan dalam kitab Nailul Autar, maknanya apa? Fihi dalilun ala masyru'iyyati mahabbatil a'immah wa du'a lahum. Dari ucapan baginda Rasulullah ini menunjukkan bahwa Islam mensyariatkan mencintai pemimpin, wa du'a lahum, dan mendoakan kepada pemimpin. Jadi pemimpin kita doakan doa kebaikan. Wa anna man kana minal a'immati muhibban lirra'iyati wa mahbuban ladaihim wa da'iyan lahum wa mad'uwan lahu minhum fahuwa min khiyaril a'immah. Dan bahwasanya mangkana minal a'immah, siapa saja di antara pemimpin itu muhibban dirra'iyah, jadi ketika ada pemimpin itu yang mencintai rakyatnya, wa muhibban ladaihim wa mahbuban ladaihim wa da'iyan lahum, dan mereka dicintai, jadi keberadaan rakyat itu dicintai oleh pemimpin, fahuwa min khiyaril a'immah. Jadi dalam kondisi seperti itu, maka pemimpin tersebut merupakan pemimpin yang baik. Jadi rakyat mencintai pemimpin, pemimpin mencintai rakyat. Wa man kana baghidan li ra'iyati, sebaliknya ketika pemimpin itu membenci rakyatnya, tidak menyenangi rakyat, mabghudan 'indahum yasubbuhum wa yasubbunahu fahuwa min syirarihim. Jadi pemimpin yang membenci rakyat dan rakyat yang membenci kepada pemimpin, ya, yasubbunahum,
pemimpin suka mencela rakyat dan rakyat pun suka mencela pemimpin, fahuwa min syirarihim, itu kepemimpinan yang jelek, dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini memberikan gambaran kepada kita supaya hubungan bisa tercipta dengan baik antara rakyat dengan pemimpin dan pemimpin dengan rakyat. Haruslah diciptakan suasana yang saling sayang menyayangi, cinta mencintai, supaya ketika ada komunikasi hubungan seperti ini, jadilah pemimpin yang baik dan jadilah negeri yang dipimpin menjadi negeri yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu dalam kitab, salah satu kitab syarah hadis, yaitu syarah hadis Al-Jami'us Shaghir, kitab hadis Jami'us Shaghir yang ditulis oleh Imam As-Suyuti, lalu disyarah kitab ini oleh As-San'ani, itu diberikan penjelasan bahwa khiyaru a'immatikum itu alladzina tuhibbunahum lihusni siratihim wa adlihim wa khuluqihim wa khisalihim asy-syarifah. Bagaimana bisa tercipta sebagai seorang pemimpin yang baik? Seorang pemimpin yang baik itu orang yang kamu cintai. Kenapa dicintai? Lihusni siratihim, karena perjalanan hidup mereka, sejarah kehidupan mereka itu baik, ya, track recordnya baik, dia tidak cacat nama. Jadi dia dicintai oleh rakyat karena memang orangnya baik dan orangnya adil dalam memimpin, dan akhlaknya pun bagus. Dia memiliki sifat-sifat yang mulia. Pada saat seperti itulah, jadi ketika umpamanya seorang pemimpin menginginkan rakyatnya mencintainya, itu harus memiliki sifat-sifat yang seperti ini: berperilaku baik, berkeadilan dalam menuntun rakyatnya, dan mempunyai sifat-sifat yang mulia. Pada saat itulah sehingga tergerak hati rakyat untuk bisa mencintai pemimpin tersebut. Wa yuhibbunakum, ya, sebaliknya pemimpin juga akan mencintai kalian, akan mencintai rakyat, lihusni ta'atikumullah, ya, lihusni ta'atikumullah walahum. Jadi kapan seorang pemimpin juga akan merasa sayang dan cinta kepada rakyat? Kebalikannya tadi, yaitu apabila rakyat yang dipimpin itu juga mau mentaati aturan-aturan yang dibuat oleh pemimpin, sesuai aturan yang dibuat itu dengan ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Pada saat itulah ketika rakyat menginginkan agar pemimpin bisa berlaku baik dan adil kepada rakyat, maka rakyat harus patuh dan menjalankan aturan yang dibuat oleh pemimpin dalam garis-garis yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Wa tusalluna alaihim, dan pada saat seperti itulah tusalluna alaihim, kamu mendoakan pemimpin tersebut. Ay tad'una lahum, tapi dengan catatan yang didoakan itu adalah doa kebaikan. Sebab ada juga rakyat yang mendoakan pemimpin bukan mendoakan kebaikan, tapi mendoakan kejelekan. Mendoakan kejelekan ini sesuatu yang tidak disyariatkan di dalam agama kita, terlepas apakah pemimpin yang disenangi ataupun tidak disenangi. Dilarang kita untuk mendoakan kejelekan kepada seorang pemimpin untuk menciptakan kedamaian dan persatuan umat. Wa yusalluna alaikum,
juga sebaliknya kita mendoakan kepada pemimpin dan pemimpin pun mendoakan kepada kita, ayyad'una lakum. Fassalatu huna bima'naha al-lughawi. Jadi kata-kata salat yang dimaksudkan di sini ketika dikatakan pemimpin yusalluna alaikum, itu maknanya pemimpin mendoakan rakyat, dan ketika dikatakan rakyat tusalluna alaihim, itu juga rakyat mendoakan pemimpin agar pemimpin itu bisa berperilaku baik dan bisa menjalankan pemerintahan itu sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan hadis. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilanjutkan wa yubghidunakum. Dan rakyat pemimpin itu akan membenci kamu lisu'i ta'atikum, ketika ketaatanmu tidak baik kepada pemimpin, artinya tidak mau mematuhi aturan-aturan yang dibuat pemimpin, wa adamu imtisalikum lahum, dan tidak mencontoh apa yang dilakukan oleh pemimpin yang baik, wa tal'anunahum, dan engkau pun akan mengutuk mereka. Kenapa kita kutuk pemimpin? Karena pemimpin itu tidak melakukan sesuatu sesuai dengan aturan yang sebenarnya, dan itu wajar dan sangat biasa terjadi di dalam masyarakat. Tetapi dikatakan oleh As-San'ani, hadis ini tidak berarti walaisa fihi dalilun ala jawazi la'ni a'immatil jawr. Hadis ini tidak menunjukkan dibolehkan untuk mendoakan pemimpin atau untuk mengutuk pemimpin yang curang. Jadi Islam sebenarnya sangat menjaga supaya kehidupan masyarakat tetap rukun dan damai. Dalam konteks seperti itu tidak disyariatkan kepada rakyat untuk mendoakan kejelekan kepada pemimpin. Kemudian fa innahu innama saqahu ikhbaran bima yakunu wala dalila ala ibahati zalik. Jadi hadis ini menceritakan tentang apa yang akan terjadi dan tidak menunjukkan atas kebolehan mengutuk pemimpin tersebut. Qala Al-Mawardi, Imam Al-Mawardi mengatakan, al-imamu iza kana khairan ahabbahum wa ahabbuhu, wa in kana syarran abghaduhum wa abghaduhu. Seorang pemimpin jika ia baik, maka mereka ataupun rakyat akan mencintainya, dan jika ia mencintai mereka dan ia mencintai mereka, kemudian jika ia buruk, maka mereka akan membencinya dan ia membenci mereka. Jadi artinya antara rakyat dengan pemimpin itu harus masing-masing menyadari hak dan kewajiban. Pada saat seorang rakyat, warga negara menginginkan pemimpin yang baik, ini sesuai dengan tuntunan yang dipahami dari hadis ini, maka dia harus berkorban untuk mematuhi pemimpin tersebut. Demikian juga pemimpin, jangan mengharap rakyatnya akan memuliakan pemimpin itu ketika pemimpin tersebut tidak melayani dan berlaku adil kepada rakyat. Kadang-kadang para jamaah sekalian, ada orang yang hanya menuntut haknya tapi tidak memberikan kewajiban. Kewajiban rakyat mematuhi aturan yang dibuat oleh pemimpin, dan kewajiban pemimpin pun harus memberikan pelayanan yang baik kepada rakyat.
Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab, salah satu kitab fikih ya, yang namanya Kasyaful Qina, ini fikih yang berbicara tentang persoalan fikih secara umum, dikatakan dalam kitab ini, wa yusannu ayyad'a lil muslimina li anna du'a lahum masnunun fi ghairil khutbah. Jadi disunatkan orang Islam itu untuk mendoakan para pemimpin, lahum masnunun fi ghairil khutbah. Jadi ada tempat-tempat tertentu para jamaah sekalian, bagaimana terciptanya hubungan yang baik antara rakyat dengan pemimpin, sampai-sampai ada orang yang berpendapat boleh mendoakan pemimpin sampai di dalam khutbah. Dalam kitab Kasyaful Qina, tapi bermazhab Hambali, dikatakan sunat ya, sunat mendoakan pemimpin. Tapi di sini fi ghairil khutbah, di luar khutbah. Fa fiha aula wa huwa yashmalul muslimat taghliban. Jadi mendoakan pemimpin itu ketika disyariatkan di luar khutbah, maka di dalam khutbah itu lebih utama. Jadi termasuk mendoakan kepada setiap orang-orang Islam. Wala ba'sa bihi, tidak ada masalah mendoakan seorang pemimpin itu, aibid doa li muayyanin hatta sultani wa du'a'u lahu mustahabun. Jadi ada persoalan di kalangan ulama, para jemaah sekalian, ketika rakyat mencintai pemimpin, apakah pemimpin itu boleh didoakan di dalam khutbah, misalnya di dalam khutbah atau di masjid-masjid untuk kebaikan seorang pemimpin, bolehkah didoakan secara khusus kepada pemimpin? Ada beda pendapat di kalangan ulama. Kalau menurut Al-Bahuti yang bermazhab Hambali ini mengatakan bukan sekedar boleh, malah mustahabun ya, disenangi atau disunatkan untuk mendoakan. Qala Ahmad wa ghairuh, Imam Ahmad pendiri mazhabnya ini dan beberapa ulama lain mengatakan, lau kana lana da'watun mustajabah la da'una biha li imam. Kata Imam Ahmad dan beberapa ulama lain, seandainya kami ada jaminan diterima satu doa, sungguh kami akan peruntukkan doa tersebut untuk imam kami. Jadi ketika misalnya diketahui dengan jelas bahwa doa seseorang diterima, ini ungkapan seperti ini dikatakan oleh beberapa ulama ya, katakan oleh beberapa ulama, laukana lana da'watun mustajabah. Ucapan yang sama disebutkan oleh Fudail bin Iyad, seandainya kami dijamin untuk diterima satu doa, sungguh ma ja'altuha illa fis sultan. Jadi misalnya ada semacam jaminan, nah ini anda diterima, akan diijabah oleh Allah satu doa. Nah ini bagi Imam Ahmad dan bagi Fudail bin Iyad, dia mengatakan seandainya saya diijabahkan satu doa saja, maka doa itu akan saya peruntukkan untuk pemimpin. Ini sesuatu yang aneh ketika didengar oleh orang lain.
masa lebih diutamakan pemimpin ketimbang untuk mendoakan kebaikan bagi dirinya. Lalu ditanyakan kepada Fudail dan ditanyakan kepada Ahmad ibnu Hanbal, qila ya Aba Ali, ini khusus kepada Fudail, wahai bapaknya Ali. Ini karena Fudail punya anak yang namanya Ali. Wahai bapak Ali, fassir lana hadha, tolong jelaskan kepada kami pernyataan anda ini. Pernyataan di mana bila satu doa diterima bahwa anda akan mendoakan kepada sultan, tidak anda peruntukkan untuk anda sendiri. Lalu dijelaskan oleh Fudail alasannya, idza ja'altuha fi nafsi, apabila doa itu saya peruntukkan untuk saya sendiri, itu tentu doa tersebut tidak akan dirasakan kebaikannya kecuali oleh saya dan tidak dirasakan oleh orang lain. Tetapi wa idza ja'altuha fi sultan, sedangkan apabila doa itu saya peruntukkan untuk pemimpin, maka pemimpin itu salaha, pemimpin itu akan menjadi baik. Fa salaha bi salahihi al-ibad wal bilad. Maka dengan demikian, pada saat seorang pemimpin telah baik, maka rakyat pun akan menjadi baik dan negeri pun akan menjadi baik pula. Itulah sebabnya kata Fudail bin Iyad, saya lebih mengutamakan berdoa kepada pemimpin saya supaya bisa menjadi pemimpin yang baik. Tidak saya peruntukkan untuk pribadi, karena untuk pribadi manfaatnya sangat terbatas untuk saya saja. Tapi ketika saya mendoakan pemimpin dan pemimpin itu baik, maka rakyat pun akan baik dan negeri yang dipimpin itu pun akan menjadi baik pula. Fa umirna an nad'a lahum, karena maka diperintahkan kita untuk mendoakan kebaikan pemimpin tersebut. Walam nu'mar an nad'a alaihim, dan kita tidak diperintahkan untuk mendoakan kejelekan kepada mereka. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada orang yang mendoa kejelekan kepada pemimpin dan ada yang mendoakan kebaikan pemimpin. Yang diperintahkan oleh agama adalah mendoakan kebaikan, tidak diperintahkan mendoakan kejelekan kepada pemimpin. Walam nu'mar an nad'a alaihim wa in jaru wa zalamu, meskipun pemimpin itu dia bukan pemimpin yang baik ataupun pemimpin yang zalim, cuma doa kita semoga kezaliman itu hilang dari pemimpin, semoga kecurangan itu hilang dari pemimpin. Jadi yang didoakan adalah supaya pemimpin itu menjadi pemimpin yang baik, memperhatikan rakyat, bisa menjalankan roda pemerintahan dengan adil terhadap rakyat. Itulah yang didoakan, bukan dicela. Ini tuntunan agama kita, penjelasan-penjelasan para ulama di dalam hadis-hadis yang berbicara tentang persoalan pemimpin. Li'anna jawrahum wa dhulmahum ala anfusihim. Mengapa Islam memerintahkan demikian? Padahal ada pemimpin yang tidak baik. Kenapa kita dimintakan untuk mendoakan kebaikan? Karena pemimpin yang tidak baik itu, kezaliman seorang pemimpin itu hanya dirasakan oleh itu akan ditanggung oleh pemimpin tersebut. Tetapi wasalahuhum li anfusihim walil muslimin. Sedangkan apabila pemimpin tersebut baik, maka kebaikan akan dirasakan oleh diri pemimpin sendiri dan akan dirasakan oleh orang-orang Islam ataupun rakyat yang dipimpin. Itulah sebabnya sekali lagi para jamaah, maka Fudail bin Iyad ketika mendoakan, kalau misalnya satu doa yang diterima, dia akan lebih mengutamakan doa kepada pemimpin ketimbang mendoakan diri mereka sendiri.
Itu dengan tujuan agar masyarakat dan negeri di mana tempat dia tinggal bisa menjadi lebih baik. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada seorang ulama besar lagi, Imam Hasan Al-Basri. Kita tahu Imam Hasan Al-Basri adalah seorang ulama sufi, ya. Seorang ulama sufi yang besar, di mana kata-kata beliau itu kadang-kadang menyerupai sabda Rasulullah. Yaqulul Hasan Al-Basri rahimahullahu fil umara. Hasan Basri mengatakan tentang para pemimpin. Pemimpin itu adalah pemimpin yang mengelola urusan masyarakat dalam 5 perkara. Jadi menurut Hasan Basri, seorang pemimpin itu mengurus rakyat dalam 5 perkara. Yang pertama, al-jumu'atu. Seorang pemimpin memperhatikan menangani persoalan salat Jumat. Ya, jadi sebuah negara yang baik itu pemimpin mempedulikan persoalan salat Jumat. Bahkan ketika seorang pemimpin itu orang yang mampu, dia yang akan menjadi imam dalam salat. Jadi bukan imam saja dalam persoalan politik, tetapi juga imam dalam persoalan agama. Wal jamaah, dan menegakkan salat jamaah bersama dengan rakyat. Wal id, juga salat id. Was suhur, dan seorang pemimpin yang baik juga pemimpin yang memperhatikan keamanan rakyat, menjaga batas-batas negara supaya tidak diganggu oleh negara lain. Wallahi, lalu Hasan Basri bersumpah, la yastaqimud din illa bihim. Jadi agama tidak akan bisa tegak dengan baik kecuali ada pemimpin. Disinilah letak pentingnya pemimpin di dalam Islam, supaya lebih membantu agama. Wa in jaru wa zalamu, meskipun pemimpin itu tidak baik. Wallahi lama yuslihullahu bihim aksar mimma yufsidun. Demi Allah, kata Hasan Basri, kebaikan yang diperoleh dengan adanya pemimpin itu lebih banyak daripada keburukan. Jadi adanya pemimpin akan lebih terjamin kebaikan bagi rakyat ketimbang tidak ada pemimpin. Di samping diperintahkan kita taat kepada pemimpin, orang yang mentaatinya akan beruntung, dan orang yang mengingkari seorang pemimpin itu akan menjadi kufur menurut pernyataan Hasan Basri sendiri. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatur bagaimana hubungan antara pemimpin dengan rakyat, bagaimana supaya rakyat dan pemimpin bisa baik dalam sebuah daerah. Maka rakyat mencintai pemimpin, pemimpin mencintai rakyat, rakyat memberikan hak pemimpin, dan pemimpin pun memberikan hak rakyat dengan sebaik-baiknya. Inilah yang diinginkan dalam sebuah pemerintahan. Mudah-mudahan pemerintahan tersebut akan menjadi pemerintahan yang baik sesuai tuntunan Rasulullah, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini saja tausiah kita pada malam hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anta imamul hadra sultanuhal ghaibi ya ayyuhal nabi Allah